Jangan-jangan Anas dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politiknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, baru saja kita menyaksikan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menghirup udara segar, bebas dari hukuman setelah dia jalani sekian lama di Lapas Sukamiskin. Kita melihat pembebasan Anas Urbaningrum yang memanfaatkan masa cuti 3 bulan sebelum bebas ini tampaknya mendapat sambutan yang demikian antusias dari pendukungnya, dari teman-teman dan sahabatnya. Tampak kemarin itu tokoh politik Saan Mustafa, juga Gede Pasek, juga tampak di sana HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Anas Urbaningrum merupakan mantan Ketua Umum PB HMI. Sahabat BN, kita juga mendengar di sana pidatonya Anas Urbaningrum, walaupun pidato singkat, tetapi kita melihat banyak memiliki makna di dalam pidato yang disampaikannya itu. Dan jauh sebelum Anas bebas, kita juga telah mendengar berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia politik. Ada yang akan mengatakan begitu Anas keluar nanti akan dibongkar kasus-kasus tentang Hambalang yang lainnya, dan akan dibongkar tentang hal ini berkaitan dengan terpidananya Anas Urbaningrum karena terseret kasus Hambalang dan lain sebagainya. Sehubungan dengan bebasnya Anas Urbaningrum ini, tidak tertutup kemungkinan banyak pihak yang ingin mengambil manfaat dari bebasnya Anas ini. Terutama sekali selaku Anas sebagai seorang politisi. Tentu saja pada tahun-tahun politik sekarang ini, momen-momen pembebasan Anas Urbaningrum ini bukan tidak mungkin akan diusahakan atau diupayakan oleh berbagai pihak untuk mengambil keuntungan dari momen pembebasan Anas Urbaningrum ini dalam kaitan mengangkat elektabilitas, baik elektabilitas partainya maupun elektabilitas dirinya sendiri. Apakah upaya menaikkan elektabilitas karena nanti akan maju sebagai capres atau cawapres, bisa juga menaikkan elektabilitas karena nanti akan maju menjadi caleg, dan bisa juga menaikkan elektabilitas partai karena nanti akan maju berkontestasi politik pada pemilu 2024 mendatang. Namun demikian, tentu saja agaknya Anas Urbaningrum
membicarakan semasak-masaknya, sematang-matangnya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, hal-hal terbaik, langkah yang akan diambilnya kalau dia akan terjun ke dunia politik praktis, atau kalau dia akan membongkar kasus ini, kasus ini, kasus ini dalam waktu dekat ini. Kenapa dikatakan demikian? Kita yakin yang paling menanggungkan semua apa yang dialami oleh Anas Urbaningrum selama di penjara, yang paling terkena dampaknya adalah Anas sendiri, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, adik-adik atau kakak-kakaknya, mertuanya, itu yang paling terkena dampak oleh kejadian yang dialami Anas selama dia di penjara, atau mulai sejak dia dalam proses kasus yang menyeretnya ke penjara ini. Yang lain bagaimana? Teman dekatnya, teman politiknya, teman seorganisasi dengannya memang terdampak. Kita akui terdampak. Tetapi yang paling merasakan sakit pedihnya akibat Anas terseret kasus ini adalah yang saya sebutkan tadi. Sulit agaknya kita membantah kalau tidak itu yang paling merasakan dampaknya. Karena itu kita tentu agaknya menyarankan kepada Anas Urbaningrum agar tidak terpancing dia, dan kita yakin dia tidak akan terpancing karena dia adalah seorang politisi yang sudah demikian berpengalaman. Agar dia tidak terpancing, terutama terpancing emosinya untuk bongkar ini, bongkar itu, berkonflik lagi begitu keluar dari penjara. Bukan tidak mungkin Anas Urbaningrum akan bisa bangkit emosinya kembali, karena begitu banyak informasi mungkin yang datang kepadanya, baik ketika dia akan keluar dari penjara ataupun sekarang telah keluar dari penjara, sehingga dia langsung menanggapi secara politik. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan Anas dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politiknya masing-masing. Bayangkan bagaimana prihati istrinya di malam hari, ketika malam sudah hening, anaknya bertanya di mana papa belum juga pulang. Bagaimana istrinya menerima kenyataan itu? Orang tuanya, si ibunda yang dari kecil mengasuhnya dan mengandungnya 9 bulan dulunya, sekarang anaknya di dalam tahanan dan diponis dalam penjara sekian tahun lamanya. Bagaimana seorang ibu menahan pedih hati selama bertahun-tahun? Sahabat BN, setidaknya agaknya Anas akan bisa menahan diri sampai dia benar-benar telah habis jalani hukumannya secara keseluruhan, termasuk hukuman tidak boleh berpolitik selama 5 tahun sampai tahun 2028 mendatang. Sebab Anas tidak bisa mempergunakan hak dia dipilih sampai tahun 2028 kalau kita tidak keliru. Haknya yang ada sekarang adalah hak memilih.
Sahabat BN, kita-kita yang pernah jadi aktivis, pernah menjadi politisi, merasakan bagaimana pedihnya yang ditanggungkan oleh anak dan istri ketika kita tersangkut suatu persoalan. Beda jauh dengan teman politik, teman organisasi, teman sesama aktivis. Beda yang dirasakan oleh istri, anak-anak, adik, kakak, orang tua, dan mertua. Alangkah kecewanya keluarga-keluarga terdekat dari Anas Subhaningrum kalau mereka tidak ikhlas dengan langkah Anas membongkar ini, membongkar itu dalam waktu dekat ini. Jika nanti Anas sempat terseret-seret lagi, harus sidang ke pengadilan untuk hal-hal yang dibongkarnya itu. Saya pernah suatu kali maju dalam kontestasi politik pilkada, kebetulan belum berhasil. Setelah itu memang saya buat anak saya satu orang untuk mengawasi saya agar jangan cepat-cepat terjun ke dunia politik. Sebab orang datang lagi, Pak, maju lagi besok, Pak, pendukung sudah sekian, kita akan menang gini katanya. Jadi anak saya yang waktu itu anak perempuan baru kelas 2 MAN waktu itu, dia yang selalu mengawasi saya. Kalau datang tamu dari daerah tempat saya dulu ikut pilkada, atau kalau datang tamu dari partai-partai, dia akan duduk dekat saya. Atau mondar-mandir, setelah tamu pergi dia akan tanya, tadi apa Pak, mau suruh Bapak calon lagi? Gitu dia. Sehingga saya diawasi terus oleh anak saya ini. Dan ini kesepakatan keluarga saya, anak ini untuk mengawasi saya. Begitu betul traumanya keluarga saya karena kekalahan yang saya alami itu. Kalau teman-teman politik, teman-teman organisasi, pokoknya maju terus saja. Itu aja. Tapi efek yang paling merasakan sakit pedihnya adalah keluarga. Itu saja mungkin sahabat, dan kita tentu mendoakan agar Anas Subhaningrum sehat, agar Anas Subhaningrum dan keluarganya benar-benar bisa menikmati kerukunan, keakraban, silaturahim yang baik, mulai dari dia keluar lapas sampai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.